Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat melakukan aktivitas seperti biasa di tengah wabah yang sedang kita alami saat ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi mengenai seni ragam hias Indonesia. Adapun penjelasan pertama kita awali pada sejarah ornamen atau ragam hias, biasa disebut dari ornamen. Nah, asal muasal dari ornamen itu dari mana sih? Nah, ternyata ornamen atau ragam hias itu bukan baru atau sekarang yang kita kenal, tapi sudah ada sejak masa prasejarah. Nah, sejarah seni rupa Indonesia ini sendiri diawali pada zaman prasejarah dari masa Neolitikum, yaitu kira-kira 4000 tahun yang lalu. Ini berdasarkan atas penemuan-penemuan yang ada dan penyelidikan yang berdasar perbandingan bahasa. Dapat dipastikan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan di daerah Cina Selatan, tempat hulu sungai-sungai besar seperti Yangtze Kiang, Mekong, Saluen, Irrawaddy, dan Brahmaputra. Mereka itu datang ke Indonesia dalam 2 gelombang, yaitu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi dalam zaman Neolitikum, dan kemudian datang sekitar tahun 500 sebelum Masehi bersamaan dengan zaman Perunggu. Nah, melalui India belakang dan semenanjung Malaya, mengarungi lautan dengan rakit serta perahu bercadik menuju kepulauan Indonesia, membawa kepandaian mengasah alat-alat batunya, bertempat tinggal tetap, bersawah, kemudian beternak juga, dan bermasyarakat. Nah, dari kegiatan itulah terjadilah perubahan. Mereka tidak lagi mencari makan setiap hari, ada waktu kosong, yaitu saat menunggu panen menjadi besar, artinya bagi lahirnya penciptaan seni. Mereka hidup bermasyarakat, maka mulailah kehidupan manusia sebagai mana layaknya mereka bergaul dan bekerja sama. Nah, disinilah seni lahir pada masa Neolitikum. Bagi mereka, seni bukanlah barang kemewahan, melainkan barang guna yang dimanfaatkan dalam bermacam-macam upacara ritual. Jadi dengan kata lain, seni prasejarah adalah seni ritual magis yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan cara irasional dan bersifat simbolik. Nah, setiap bentuk selalu memiliki arti perlambang tertentu. Demikian juga dengan penggunaan macam-macam warna. Masyarakat animistik, pemegang adat dan tradisi, percaya adanya roh dan anima di mana-mana. Ada yang baik dan yang buruk. Roh nenek moyang dianggap sebagai roh yang baik, oleh karena itu dipuja dan sekaligus sebagai penjaga kelangsungan hidupnya. Praktek pemujaan sangat populer di masa itu, maka muncullah bentuk arca nenek moyang dan tempat pemujaan yang berundak-undak. Nah, sebagai contoh, motif biawak, kadal, ataupun cicak yang digambarkan sebagai jelmaan nenek moyang yang ada di dinding-dinding gua dan di pintu-pintu rumah. Mereka beranggapan roh-roh nenek moyang akan menghalau segala sesuatu yang jahat. Bekas-bekas kepercayaan itu sekarang pun masih ada, masih dapat kita saksikan. Misalnya pada lumbung orang Batak yang berhiaskan kadal. Contoh lain, motif kerbau, gajah, dan kuda yang dituliskan sebagai lambang kendaraan roh nenek moyang tampak dalam atap rumah orang Toraja dan orang Minangkabau. Kerbau menjadi lambang kesuburan, ular juga ular yang melata melambangkan dunia bawah. Burung pun melambangkan dunia atas sebagai penggambaran roh nenek moyang yang sedang terbang ke surga. Nah, pohon hayat atau pohon kehidupan yang dianggap pohon yang keramat yang sanggup menghubungkan dua dunia dan sekaligus sebagai pohon keinginan, pohon yang dapat memberikan apa saja yang diinginkan oleh manusia.
Nah, selanjutnya ada pula pengaruh dari kebudayaan Donson, kebudayaan yang dibawa oleh orang dari daratan Asia ke Indonesia. Itu terjadi sekitar 500 tahun sebelum Masehi, yang membawa kebudayaan perunggu. Nah, seni perunggu Indonesia adalah seni yang mengawali ciri khas seni Indonesia. Teknik perunggu memang memiliki kemampuan yang lebih dalam dibanding teknik batu yang berada pada masa sebelumnya, apalagi bersamaan dengan datangnya pola-pola hias baru dari luar, datangnya motif hias meander yang banyak terdapat di Yunani, ada juga pada kesenian Donson. Nah, jenis kesenian yang dibawanya itu adalah corak kesenian yang bersaudara dengan seni Mikenis yang ada di Yunani, yaitu sebuah corak kesenian yang dekoratif, penuh dengan serba lengkung, spiral, dan juga terkenal dengan meandernya. Nah, corak Chow akhir merupakan seni hias orang Cina yang cukup tua, yang mendapat pengaruh dari Barat, yang sudah diinformasikan dengan cita-cita keindahannya, ya. Corak Chow akhir atau corak Huai dan kesenian Donson di Teluk Tonkin juga sama-sama mempengaruhi kesenian Indonesia pada zaman prasejarah, dan munculnya 3 corak seni hias, yaitu corak monumental, corak Donson, dan corak Chow akhir. Nah, corak monumental ini sendiri ialah corak yang dihubungkan dengan kesenian Neolitik, dengan ciri-ciri penggambaran tokoh nenek moyang dilukis secara frontal di samping motif-motif simbolis lainnya seperti tanduk kerbau dan berbagai binatang yang memiliki nilai simbolis, kodok, pohon hayat, dan beberapa motif geometris. Corak yang monumental mempunyai makna dua, yaitu yang banyak berhubungan dengan monumen dalam arti sebenarnya atau alasan estetis, alasan estetis karena corak bersifat alasan estetis karena coraknya yang bersifat monumental. Corak Donson memiliki kecenderungan dekoratif, kurang simbolis bahkan, sehingga dekat dengan semboyan le art pour le art, seni untuk seni. Bentuk motifnya seperti spiral berganda dari Kaukasus, tumpal, motif tangga, meander, dan kebudayaan Halfstaff. Kombinasi antara motif-motif manusia, binatang, dan ornamentasi lainnya. Nah, motif-motif tersebut digunakan untuk menghiasi bidang datar yang luas dengan jalan mengulang atau pengulangan dari motif dasarnya, ya. Nah, pengaruh corak ini terasa hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Corak Chow akhir mempunyai ciri tidak ada komposisi yang simetris. Tekanan dalam corak ini adalah penerapan garis-garis irama yang melengkung memenuhi seluruh permukaan. Populer di daerah atau paling banyak ditemukan di daerah Kalimantan dan sekitarnya. Nah, kemudian ornamen ini masuk pada masa atau disebut pada masa klasik Hindu-Buddha. Nah, muncul kebudayaan Indonesia Hindu dan kebudayaan Indonesia Islam. Kebudayaan Hindu dari India masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Hindu, yaitu sekitar tahun lebih kurang 150 Masehi, dan kebudayaan Islam masuk ke Indonesia sekitar tahun 1275 Masehi. Nah, kebudayaan Indonesia Hindu dan kebudayaan Indonesia Islam dikenal dengan seni rupa klasik. Seni rupa klasik yang bercorak Hindu mencapai puncaknya di Pulau Jawa dan Bali. Sedang seni klasik yang bercorak Islam terdapat di beberapa daerah kekuasaan raja-raja Islam seperti di Sumatera, Jawa, Madura, dan Kepulauan Maluku. Candi
dengan relief yang menghiasi candi merupakan bentuk peninggalan dari bangunan kebudayaan Indonesia Hindu yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keindahan tetapi juga keluasan wawasan seninya. Sedang bentuk peninggalan kebudayaan Islam berupa istana dengan segala isinya dan aturan-aturan yang berlaku dalam istana yang sangat berpengaruh besar terhadap seluruh kehidupan masyarakat. Letaknya yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan terutama di pesisir Pulau Jawa sebelah utara membawa akibat banyaknya kapal asing yang singgah. Nah, akibat itulah terjadi tukar menukar berbagai barang dari luar dengan hasil bumi Indonesia seperti halnya keramik dan sutra dari Cina, kain cinde dari India Barat dan lain-lain. Nah, kekayaan rempah-rempah Indonesia inilah juga yang menarik bagi orang asing untuk berlomba-lomba datang ke Indonesia. Nah, hal-hal itulah yang menyebabkan adanya ornamen-ornamen pada masa-masa tersebut. Nah, kemudian secara silih berganti pula bangsa Cina, India, Portugis, Arab, Belanda, Inggris pun mendatangi Indonesia ya. Berlomba yang saya bilang tadi karena letaknya yang strategis, punya kekayaan rempah-rempah, jadi banyak negara berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia termasuk Cina, India, Portugis, Arab, Belanda, Inggris pun datang ke Indonesia. Nah, mereka para pendatang itu ada yang menetap, bahkan ada yang menjajah hingga ratusan tahun. Nah, di satu sisi mereka menjajah, tetapi di sisi lain mereka meninggalkan kenangan-kenangan atau peninggalan dengan seni hias yang indah yang akan kita kaji pada mata kuliah ini. Oke, itu mungkin dari sejarah ornamen, kenapa sampai ada ornamen yang indah-indah yang berada di Indonesia. Nah, kemudian kita bahas tentang sejarah ornamen. Nah, apa sih itu ornamen ya? Ornamen itu secara etimologi berasal dari bahasa Latin atau ornare yang berarti menghiasi sesuatu yang mulanya kosong menjadi terisi hiasan sehingga tidak kosong. Adapun dalam Kamus Bahasa Indonesia, ornamen mempunyai arti hiasan dalam arsitektur, kerajinan tangan, hiasan yang dibuat, digambar atau dipahat pada candi atau gereja atau gedung lainnya. Jadi penciptaan suatu karya seni pada umumnya senantiasa berkaitan dengan suatu tujuan tertentu, tidak berbeda dengan karya seni ornamen yang penciptaannya selalu berhubungan dengan tujuan tertentu pula. Ya, masyarakat masa lalu itu tidak asal membuat sebuah ornamen, dia membuat itu pasti mempunyai tujuan dan selalu pasti ada makna di balik dari ornamen yang dibuat. Nah, ini ya istilah ornamen dalam arti terbatas mengandung unsur-unsur dari hiasan yang digubah atau dikembangkan dari motif daun-daun alam, bentuk geometris, dan bentuk-bentuk binatang. Dalam kesenian primitif, kepandaian menghias sering lebih dipentingkan daripada cara-cara berkesenian kemudian. Nah, ini yang tadi sebelumnya kita bahas tentang sejarah bagaimana itu ornamen muncul. Nah, dari masa prasejarah, kesenian itu lebih kepada pemujaan roh nenek moyang ya. Nah, fungsi dari ornamen. Nah, fungsi dari ornamen ini terbagi atas dua, ada berfungsi pasif, ada yang berfungsi aktif seperti yang saya bilang sebelumnya. Dari pengertiannya ya, bahwa secara pasif ada ornamen yang hanya berfungsi menghias, tidak ada kaitannya dengan hal lain seperti ikut mendukung konstruksi atau kekuatan suatu benda. Dia hanya berfokus pada hiasan saja untuk memperindah atau mempercantik. Dan dia ornamen berfungsi aktif itu maksudnya adalah untuk menghias suatu benda, juga mendukung hal lain pada benda tersebut, misalnya ikut menentukan kekuatannya, atau kaki kursi motif belalai gajah atau motif kaki elang. Jadi dia membantu menguatkan berdirinya
kursi tersebut. Nah, untuk menghias suatu benda atau produk fungsional tapi juga sebagai elemen penting dalam karya seni. Sedangkan teknik visualisasinya tidak hanya digambar seperti yang kita kenal selama ini, tapi juga dipahat dan dicetak. Jadi karya seni itu tidak hanya sebagai sebagai bahan hias saja, tapi tentu ada fungsinya sendiri. Nah, adapun kalau ornamen itu ya tidak hanya teknik visual, tidak hanya digambar sebagai digambar biasa seperti yang kita tahu, tapi juga ada yang dipahat dan dicetak pada media-media tertentu. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, penciptaan karya seni ornamen tidak hanya dimaksudkan untuk mendukung keindahan suatu benda, tapi dengan semangat kreativitas seniman mulai membuat karya ornamen sebagai karya seni yang berdiri sendiri, tanpa harus menumpang atau mengabdi pada kepentingan lain. Karya semacam ini dikenal dengan seni dekoratif atau lukisan atau karya lain yang mengandalkan hiasan sebagai unsur utama. Jadi itu perkembangan yang selanjutnya. Kemudian seperti yang kita kenal, ada banyaknya seni itu lebih kepada seninya sendiri, ya, hiasannya sendiri. Nah, ada berbagai macam ragam hias Indonesia. Menurut Van der Hoop, berdasarkan sifatnya, ragam hias ada bermacam-macam. Ada ragam hias ilmu ukur dan ragam hias naturalis. Ragam hias naturalis terbagi dalam berbagai ragam hias dalam urutan ilmu hayat dari atas ke bawah, yaitu ragam hias manusia, ragam hias bagian tubuh manusia, ragam hias hewan lebih tinggi, ragam hias hewan lebih rendah, kemudian ragam hias tanaman dan ragam hias lainnya. Nah, sedangkan menurut Sugeng Tugjo, ragam hias dikelompokkan menjadi 4, yaitu kelompok bentuk geometris, kelompok bentuk pengayaan dari tumbuhan, kelompok bentuk penggambaran makhluk hidup, dan kelompok ragam hias dekoratif yang merupakan kelompok gabungan dari beberapa jenis ragam hias di atas. Nah, kedua pendapat tersebut di atas secara di gambar ini secara garis besar tidak ada perbedaan yang berarti, hanya pengungkapannya saja yang berbeda. Jadi hampir sama saja yang kalian lihat di gambar ini, ya. Nah, berdasarkan penelitian beberapa ahli antropologi dan arkeologi menyimpulkan bahwa ragam hias geometris merupakan ragam hias yang cukup tua usianya. Jadi yang paling tua usianya adalah ragam hias geometris. Kebenaran ini dibuktikan dengan temuan-temuan masa lampau, yaitu adanya karya-karya indah seperti benda-benda purbakala dan benda-benda pakai yang terlihat di museum, suatu karya peninggalan dari generasi terdahulu yang nilainya cukup tinggi. Nah, adapun geometris, cara mengerjakannya ada beberapa cara. Ada ragam hias pola bolak-balik, ada ragam hias pola kepar atau kepang, ragam hias tumpal, ragam hias pilin berganda. Ciri ketika diterapkan pada benda pakai. Nah, cirinya itu untuk menghias bagian tepi atau pinggiran, untuk diterapkan sebagai pengisian dari berbagai benda pakai pada permukaan bidangnya, sebagai inti atau bagian yang berdiri sendiri yang merupakan unsur estetik dalam bentuk ornamen arsitektural. Nah, untuk lebih jelasnya yang ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.